Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, apa kabarnya? Semoga sehat ya, semoga semangat dan tidak tinggal sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, di hari Senin ada siswa saya kelas 10 Kimia Industri. Di hari Selasa ada kelas 10 APL ya, 10 APL 2 ya. Di hari Rabu ada 10 APL 1. Dan di hari Kamis ada 10 Industrika 2, 10 elektronika industri 2, dan di hari Jumat ada kelas 10 TPTU ya. Tetap semangat ya. Baik, ini masuki materi kita subbab ketiga yang terakhir di bab 1 yaitu ukhuwah ya. Setelah sebelumnya ada mujahadah nafs ya, ada mujahadah nafs. Terus ada husnuzon, berbaik sangka, Al-Hujurat ayat 12, dan terakhir ukhuwah persaudaraan ya. Jadi ini juga dihafal ya, bisa satu napas, enggak kayaknya ya. Bisa sih kalau singkat ya, dibagi dua lah ya. Dia juga dihafal ya. Cara bacanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Artikan langsung ya. Orang-orang beriman itu semuanya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara dua saudaramu itu ya. Atau ada yang mengartikan sebab itu damaikanlah dua saudaramu yang berselisih ya. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat ya. Wattaqullah, ada juga yang arti dan bertakwalah kepada Allah ya, supaya kamu mendapat rahmat sesuai dengan arti masing-masing ya. Jadi di penggal 2 bisa, 3 juga bisa. Kalau 3, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya ya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum ya, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun ya, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat ya. Ini 3 kali baca aja insyaallah bisa ya, pahami kalimatnya. Baik, isi kandungannya sesama muslim itu bersaudara, harus sehati dan sejiwa ya, ikhwah saudara. Ukhuwah Islamiyah harus dijalin secara kokoh ya. Ukhuwah didasari iman atau akidah yang sama ya. Jadi nggak ada ukhuwah antara kita orang muslim dan orang Kristen ya, atau dengan orang Buddha, nggak ada. Jadi ukhuwah itu didasari iman karena kita satu agama Islam ya. Terus pengertian ya. Jadi arti ukhuwah menurut Imam Hasan Al-Basri yaitu telah menyatakan bahwa ukhuwah adalah nih ya, salah satu ikatan hati dan jiwa ya satu sama lain melalui ikatan iman ya. Seiman ya, Islamiyah. Tingkatan ukhuwah ada 3 ya, ada 3. Yang keempat itu takaful. Yang kelima itu itsar. Nah, ya. Jadi ada 5 tingkatannya ya dalam bersaudara tuh. Kita sudah sampai mana? Yuk kita pelajari. Jadi yang pertama adalah ta'aruf. Ini sering dengar ya, aku nggak pacaran, cuman ta'arufnya. Ta'aruf itu apa ya? Jadi ta'aruf ini adalah ungkapan saling mengenal satu sama lain. Ya, jadi ta'aruf ini bisa dikatakan artinya saling mengenal ya. Tingkatan yang paling dasar ya. Jadi misalnya kita melakukan perkenalan dengan kawan kita ya, kita bisa tahu fisiknya, kita bisa tahu namanya, gaya, perilaku, pekerjaan ya. Ini dia ya. Jadi ini ta'aruf ya. Jadi kalau ta'aruf saling mengenal ya, mulai dari yang nampaknya saja dulu ya, atau yang terlihatnya ya, misalnya fisiknya, wajah, gaya, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua tafahum ya, ini saling pengertian atau memahami ya. Jadi kalau kita sudah saling kenal, saling pengertian ya, dengan melakukan proses secara alami. Misalnya bagaimana cara memahami kelemahan kekuatan saudara kita sehingga kita tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Ya ini dia ya, jadi harus memahaminya. Terus yang ketiga ta'awun ya. Ta'awun ini bisa diartikan saling membantu. Ya, saling membantu. Jadi kalau kita sudah kenal dia, sudah paham dia, udah ngerti dia, kita bisa membantu ya. Sikap dengan melakukan gotong royong, dan hal ini akan terjadi dengan hati dan timbul rasa mendoakan saling membantu ya. Jadi dalam hal ini juga sikap yang saling membantu dalam kebaikan ya, dengan berbagi kebahagiaan karena semua manusia Allah ciptakan dan semua adalah saudara. Ya, lanjut takaful ya, sebuah sifat sebagai ketekunan dalam timbal balik dan terus merasa senang bisa menyelesaikan perbuatan dengan cara bersama dan dapat berbagai menyelesaikan masalah, atau bisa diartikan saling membagi beban.
Nah, ya, saling membagi beban. Nah, ini dia. Ini yang keempat ya, udah kita paham, sudah kita saling kenal, saling paham, saling bantu ya, saling membagi membagi beban. Terus yang kelima itsar ya, sifat yang akan dihadapi orang lain dengan melakukan perbuatan yang akan membela agama ya, seperti dalam perang. Maka dalam hal ini kita harus membantunya dari segi tenaga atau uang, atau bahasa lainnya mendahulukan orang lain ya, orang lain, mendahulukan saudara lah ya, saudara ya, mendahulukan saudara dalam hal ya dunia ya, dalam hal dunia. Jadi misalnya ada orang mau ke toilet ya, kita bolehkan dulu. Tapi kalau ada dua orang mau wudu ya, kita duluan sebenarnya. Itu lebih baik kita dulu yang wudu karena itu dalam akhirat ya. Jadi itsar ini hanya dalam hal dunia ya. Buang air kecil misalnya kan, itu hal dunia. Silakan mendahulukan orang. Tapi kalau kita mau wudu misalnya ya, itu sebaiknya kita dulu karena itu akhirat ya. Baik, contoh perilaku ukhuwah ya, tidak berantem dengan adik ya, menolong adik mengerjakan PR. Nah, ini jelas ya, ini hati-hati. Yang para kakak yang suka marah-marah ya, jangan berantem ya, karena rukun akur ya, itu tuh ukhuwah ya, persaudaraan. Berkenalan dengan teman ya, tapi yang di sini lebih dimaksud di luar keluarga ya. Berkenalan dengan teman berarti ini tak contoh untuk tarup ya. Akrab dan saling membantu ya, mengajak teman sarapan pagi, menyumbangkan pakaian bagi saudara korban bencana alam ya, mendahulukan teman yang hendak masuk toilet ya. Nah, ini dia ya. Atau kalau contoh sekarang ini adalah menyumbang makanan ya untuk teman yang isoman ya, misalnya dia isoman isolasi mandiri ya. Nah, ini dia ya, misalnya gantung di pagarnya makanannya, misal gitu ya. Oke, baik, apa kaitannya ya? Kaitan antara pengenalan diri, husnuzon dan ukhuwah ya. Apabila seorang sudah berhasil mengendalikan diri ya, dia nggak marah ya, maka salah satu indikatornya adalah dia bisa berbaik sangka ya, husnuzon ya, kepada saudaranya ya. Dan salah satu buah dari husnuzon adalah terbentuknya sikap persaudaraan atau ukhuwah ya. Ini udah sangat jelas ya. Jadi apabila seorang bisa mengendalikan diri, maka dia pasti ya harusnya bisa berbaik sangka. Dan kalau orang udah bisa berbaik sangka ya, maka dia akan terbentuk suatu ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan dalam Islam. Baik, itu Ananda, semoga dapat dipahami. Mohon diulang-ulangi. Kalau yang agak lelet ya atau kurang mudeng ya, bisa dikurangi speed ya, di pengaturan di YouTube-nya, kurangi speednya mungkin jadi berapa, 0,75 atau 0,5 ya, karena memang saya sering berbicara cepat ya. Jadi udah selesai bab kita pada hari ini ya, tentang pengenalan diri ya, Al-Anfal 72, husnuzon Al-Hujurat 12, dan ukhuwah Islamiyah Al-Hujurat ayat 10. Jangan lupa dihafal ya, Al-Hujurat ayat 10-nya ini ya, bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 3. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.